Pak Didit, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Didit, terkait dengan upaya pencarian ini, apa yang bisa Anda sampaikan kepada CNN hingga saat ini, Pak? Ya, untuk sampai dengan saat ini proses pencarian korban yang dari kapal tenggelam KMP Tugu Pratama Jaya masih berlangsung. Sampai dengan saat ini baru saja kami terima informasi bahwa ada beberapa sudah ada beberapa laporan masuk, tapi kami harus mengkonfirmasi ulang kembali apakah benar setelah ada tambahan penemuan korban sampai dengan saat ini, tapi kami belum bisa menyampaikan secara rilis resmi. Kami harus mengkonfirmasi ulang seperti itu. Ya, kemudian tadi kita juga sudah bicara dengan Komandan Lanal yang ada di sana juga terkait dengan upaya pencarian bahwa cuaca saat ini cukup mendukung. Apakah dari Basarnas sendiri juga nantinya akan menambah personel, menambah kru untuk lebih memperluas lagi upaya pencarian ini? Tadi disampaikan bahwa 10 miles begitu ya, knot miles untuk memperluas upaya pencarian ini, Pak Didit. Ya. Untuk total alut yang terlibat tidak hanya dari Basarnas tapi dari TNI, Polri maupun dari instansi pemerintah baik dari KSOP, total alut yang terlibat saat ini ada 13 alut yang melakukan pencarian. Untuk saat ini juga informasi yang kami terima bahwa telah digerakkan KN SAR milik Basarnas, KN SAR 249 Permadi dan KN SAR Arjuna dari kantor SAR Denpasar untuk penguatan dalam pencarian di Selat Bali ini, seperti itu. Ya, selanjutnya dari sejumlah kapal begitu ya atau upaya pencarian yang dilakukan, adakah mungkin kapal-kapal jenis-jenis tertentu yang bisa mungkin mendeteksi keberadaan kapal, posisi kapal terakhir ada di mana dan sebagainya gitu, Pak Didit? Ya, untuk informasi yang kami dapatkan dari tim SAR gabungan yang ada di lapangan, baik itu dari Basarnas sendiri, yang jelas posisi saat ini sudah diketahui kapal tenggelam posisinya di mana, posisinya sudah terlihat, tapi posisi sudah tenggelam, masih mengapung, dan kita akhirnya mencari dengan radius sekitar 5 nautical mile keliling, itu akan dilakukan pencarian sesuai dengan rencana yang kita sampaikan kepada tim SAR gabungan. Ya, jika tadi disampaikan oleh Pak Puji dari selaku Komandan Lanal Banyuwangi menyampaikan bahwa cuaca sudah membaik dan sebagainya dan sementara semalam gitu gelombang masih cukup tinggi 1 meter gitu, 1 hingga 2 meter begitu. Kalau dari Basarnas melihat apakah masih ada kemungkinan sejumlah korban lain ini bisa diketemukan dalam kondisi hidup begitu, Pak Didit? Ya, kami memang mengharapkan bahwa seperti yang kita sampaikan di awal waktu ada evakuasi 4 korban pertama yang dalam kondisi selamat, itu posisinya mengapung di sekoci milik kapal, akhirnya kita evakuasi. Nah, kami harap bahwa untuk korban-korban selanjutnya bisa ketemu dengan dalam kondisi selamat seperti 4 korban yang awal di evakuasi seperti ini. Sejauh ini ada informasi apa yang sudah didapatkan dari korban selamat tadi? Kalau tidak salah, salah satu korban selamat inilah adalah anak buah kapal ya Pak Didit ya? Untuk satu terkonfirmasi atas nama Sandi, korban selamat itu memang dari kru kapal KMP Tugu Pratama Jaya. Untuk 4 korban lainnya masih dalam penggalian informasi dan pencocokan data manifest yang ada di posko ASDP Ketapang. Jadi mohon bersabar untuk seluruh resmi data yang akan kita sampaikan nanti, menunggu hasil konfirmasi dari manifest yang ada dibantu oleh dari pihak KSOP seperti itu. Iya, Pak Didit, kalau Pak Didit melihat bahwa dengan kondisi semalam dengan gelombang yang cukup tinggi, sebenarnya apakah itu cukup aman untuk dilakukan penyeberangan sebenarnya Pak Didit?
Ya, informasi yang kami dapat dari GM Ketapang Banyuwangi bahwa dengan ombak kurang lebih sekitar 2 sampai 2,5 meter tadi malam dan sampai dengan pagi ini masih sama, namun kita dibantu dengan cuaca yang mendukung. Saat ini sudah mulai terang. Mudah-mudahan aktivitas pencarian ini berlangsung secara maksimal. Untuk informasi tadi seperti yang disampaikan Pak GM ASDP Ketapang bahwa situasi dengan ombak yang tadi malam itu masih normal, oleh karena itu aktivitas penyeberangan di Gilimanuk dari Ketapang ke Gilimanuk juga berlangsung normal seperti itu. Iya, tadi disampaikan juga oleh Pak Puji bahwa upaya pencarian ini mungkin akan dilakukan selama 7 hari ke depan. Apakah dari Basarnas juga masih hanya berpatokan 7 hari ini atau mungkin ada kemungkinan akan ditambah lagi begitu Pak Didit? Ya, untuk sesuai SOP kami memang pencarian semenjak dilaporkan tenggelam akan kita laksanakan selama 7 hari. Namun demikian kami berupaya maksimal, mudah-mudahan sebelum 7 hari korban seluruhnya bisa ditemukan dan dievakuasi seperti itu. Baik, apakah ada posko yang nantinya akan didirikan di entah itu di Ketapang atau di Gilimanuk untuk mungkin keluarga yang ingin mendapatkan informasi sejauh ini untuk mendapatkan perkembangan terbaru, Pak Didit? Ya, untuk posko kita sudah mendirikan dibantu oleh dari pihak ASDP Ketapang. Kita berada di posko Pusdalopnya ASDP. Kita di sini jadi satu, posko didirikan di sini dan informasi apapun itu terpusat ada di Pusdalop ASDP di Ketapang Banyuwangi. Mungkin ada nomor telepon atau nomor kontak yang bisa disampaikan ke CNN Indonesia agar mungkin jika ada keluarga yang jauh bisa menghubungi posko ini, Pak Didit? Ya, untuk nomor sudah kita terakan di papan hubungan, mungkin nanti dari pihak CNN bisa menyampaikan di lain kesempatan seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi posko sudah dibentuk bahwa nanti dan nomor telepon, nomor kontak sudah disampaikan di sana, nanti akan kita sampaikan, kita berikan kepada pemirsa. Dan sejauh ini kendala yang ditemui apa Pak Didit di lapangan untuk upaya pencarian ini Pak Didit? Untuk upaya pencarian memang saat ini masih terkendala di gelombang yang masih tinggi. Namun demikian kami berupaya maksimal supaya pencarian ini berlangsung dengan tetap aman kepada seluruh tim SAR gabungan yang terlibat seperti ini. Baik, baik. Terima kasih Pak Didit Ari Ristandi selaku Kepala Seksi Operasi dan Siaga SAR Kota Surabaya.